Selamat hari Minggu dan selamat beribadah di hari Minggu ke-21 sesudah Pentakosta. Baik yang beribadah di gedung gereja ataupun di kediaman kita masing-masing. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan. Pelayan firman dalam ibadah Minggu hari ini adalah Pendeta Samuel A. Zakaria Karinda. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Iman adalah sesuatu penting dalam diri orang percaya. Sebab tanpa iman, maka kita tidak akan berkenan kepada Allah. Hidup beriman harus nampak dalam diri orang percaya melalui kesediaan diri untuk taat kepada firman Tuhan, keakraban dengan Dia, dan mengandalkan Tuhan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Melalui sikap hidup yang demikian, maka Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai kehidupan kita. Umat Tuhan, mari dengan penuh syukur dan sukacita kita datang kepada Allah. Melalui ibadah hari ini, kiranya ibadah kita menjadi berkat bagi kehidupan pribadi dan keluarga. Puji
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing untuk ibadah pagi ini diambil dari kitab Ibrani 11 pada ayat yang pertama dan ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat pertama dan ayat yang ke-6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Besar dan ajaib segala karyamu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalanmu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Umat Allah di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Dan dengan kerendahan hati, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga, kami datang kepadamu di hari Minggu ini dengan hati yang penuh syukur. Kami bersyukur untuk napas kehidupan, kekuatan, dan kesehatan, juga keselamatan yang kami terima di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemurahan hati Tuhan inilah yang membuat kami layak dan pantas menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan. Kuduskanlah kehidupan kami, agar hidup kami berpadanan dengan anugerah kasih-Mu yang sudah kami terima. Ya Kristus Yesus, kami bersyukur karena anugerah-Mu sajalah kami bisa menjadi anak-anak Tuhan yang terselamatkan. Bahkan hari ini kami boleh mengalami peneguhan diri sebagai pelayan-pelayan Allah. Mampukan kami untuk menjadi pelayan-pelayan Allah yang setia, tulus, jujur, dan menjalankan tugas kami dengan penuh sukacita. Sebab sebelum kami memberi diri untuk menjadi pelayan-Mu, Engkau telah terlebih dulu melayani kami. Bahkan rela mati di kayu salib bagi pengampunan dosa kami. Ya Roh Kudus, bimbing dan pimpinlah kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan
agar ketaatan dan kesetiaan atas perintah Kristus Yesus, Kepala Gereja kami, dapat kami emban sampai tuntas. Kiranya Engkau memampukan kami, ya Roh Kudus, untuk teguh berdiri sebagai anak-anak Tuhan yang taat dan setia sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dengarlah ya Tuhan doa kami hari ini. Amin. Hampirlah dengar doaku, Yesus menebus. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Di hadapan tata rahmat, aku menyembah. Tunduk dalam penyesalan, Tuhan tolonglah. Yesus Tuhan, dengar doaku. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus untuk pelayanan firman pada saat ini. Berfirmanlah, ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengar firman Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Yesus Kristus, haleluya. Pembacaan Alkitab yang menjadi dasar pemberitaan firman Tuhan hari ini adalah Ibrani pasal 11 ayat 1 sampai dengan 7 yang menyatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah
telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia, dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Selamat hari Minggu. Selamat merayakan hari Tuhan. Dan selamat untuk menjadi orang beriman di dalam kehidupan kita setiap hari. Ibu bapa, saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, yang berada di gedung gereja ini, maupun ibu bapa, saudara-saudara yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah minggu pada saat ini. Tema ibadah kita pada hari Minggu ini, berkenan kepada Tuhan. Sebagai latar belakang, Bapak Ibu, saudara-saudara, kitab Ibrani menjadi juga salah satu kitab yang ada di Perjanjian Baru yang belum atau mungkin tidak diketahui siapa penulis. Berbeda dengan kitab-kitab yang lain, Matius, Markus, kemudian 1 Petrus, Yohanes, kitab Galatia, kitab Wahyu, semua diketahui siapa yang menulis kitab itu. Tetapi untuk satu kitab ini tidak diketahui siapa yang menulis kitab ini. Mungkin pertanyaan, kalau tidak diketahui, mengapa Bapak
bapak-bapak gereja kita dulu memasukkan ini di dalam kitab suci. Sama seperti Ayub misalnya. Kitab Ayub yang menjadi pokok pembahasan kita jemaat Jatipon setiap Sabtu pagi. Mengapa kitab Ibrani harus dimasukkan sebagai salah satu kitab di kitab kita, khususnya di Perjanjian Baru? Nah, Ibu Bapak, pertanyaan ini penting tetapi juga tidak penting. Dia menjadi tidak penting karena kita melihat dari sisi isi. Dari syarat-syarat yang diajukan oleh bapak-bapak gereja tentang dimasukkannya satu kitab dalam kumpulan kitab-kitab. Karena kitab Ibrani ini punya tujuan yang jelas. Dan kitab Ibrani ini menguraikan maksud yang baik, menjelaskan pengertian tentang Tuhan kepada jemaat-jemaat atau kepada warga jemaat yang berlatar belakang Yahudi, yang berbahasa Ibrani di perantauan. Jadi penulis kitab Ibrani merasa perlu untuk menjelaskan tentang hakikat keberadaan Kristus di dalam kumpulan komunitas Kristen yang berlatar belakang berbahasa Ibrani. Nah, apa tujuan, apa maksud? Kita sendiri tahu Bapak Ibu, orang Yahudi, orang Ibrani ketika berbicara soal kehidupan beragama, mereka itu sangat menekankan tentang Taurat, tentang syariat, tentang hukum-hukum agama. Jadi bagi orang Yahudi ketaatan pada Taurat itu sudah cukup membawa mereka diselamatkan. Cukup. Enggak perlu tambah-tambah lagi. Apalagi mereka yakini, mereka percaya bahwa Abraham itu sebagai bapa mereka, leluhur mereka. Abraham sendiri yang berkata bahwa Abraham sendiri dengan Allah dalam sebuah ikatan perjanjian. Ya, kalau kita baca di kitab Kejadian 12, itu ikatan perjanjian antara Allah dengan Abraham. Aku akan dalam keturunanmu, aku akan menjadikan keturunanmu itu sebagai umat pilihanku. Kalau kamu memberkati, aku akan memberkati bangsamu. Dan ketika ada orang yang mengutuk bangsamu, aku juga akan mengutuk. Jadi bagi orang Yahudi berpemahaman bahwa kami ini adalah bangsa merdeka. Cukup dengan hukum-hukum ketaatan pada hukum-hukum Taurat itu sudah cukup membawa kami selamat. Apalagi Abraham sebagai bapa leluhur kami adalah sudah pernah membuat ikatan perjanjian dengan Allah. Kami ini sudah diselamatkan. Tidak perlu lagi hal-hal yang lain. Nah, ternyata Ibu Bapak, di dalam komunitas kecil orang-orang Ibrani ada yang percaya kepada Kristus di perantauan. Nah, mereka memahami masih dualisme antara hukum Taurat di satu sisi, tetapi ada Kristus di sisi yang lain. Mereka beranggapan bahwa kebenaran yang mereka miliki karena Abraham, oleh sebab itu kami sudah diselamatkan. Tapi di sisi yang lain, Kristus sudah menebus dosa-dosa kami. Itu pemahaman orang-orang Kristen di perantauan. Nah, penulis kitab Ibrani mau menegaskan kembali
tentang hakikat Kristus, keberadaan Kristus di dalam persekutuan umat percaya, di dalam kehidupan pribadi-pribadi yang ada pada saat itu. Nah, penulis kitab Ibrani mau menekankan tentang kepercayaan. Sekarang setelah kami atau setelah kita menjadi pengikut Kristus, bukan Taurat ditinggalkan, Taurat sudah digenapi. Penggenapan melalui siapa? Melalui Yesus Kristus. Dia sudah datang untuk menggenapkan apa yang ada di dalam kitab Taurat. Oleh sebab itu, penulis kitab Ibrani menekankan tentang percaya. Percaya kepada Kristus, kamu diselamatkan. Tetapi ada yang mengatakan, bagaimana kami diselamatkan? Kami kan sudah diselamatkan. Apakah ada keselamatan baru di luar hukum Taurat? Penulis kitab Ibrani mengatakan iya. Keselamatan baru di dalam Tuhan itu sempurna. Dia yang menyempurnakan apa yang kita pahami sebagai orang Yahudi. Apa itu? Itu iman. Dengan kamu percaya kepada Kristus, kamu diselamatkan. Kalau orang-orang Ibrani mungkin berkata Abraham itu sebagai bapa orang beriman. Nah, iman itu sudah datang ke tengah-tengah kamu. Iman itu bukan sesuatu yang jauh. Iman itu adalah sesuatu yang hadir di dalam kehidupanmu. Dan ketika hadir di dalam hatimu, iman itu yang menyelamatkanmu. Apa iman itu? Kepercayaan kita kepada Kristus. Nah, ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu tema berkenan kepada Tuhan. Jadi penulis kitab Ibrani mau menekankan tentang apa? Menekankan tentang hidup yang berkenan kepada Kristus. Hidup yang berkenan dengan apa yang Kristus mau untuk kita lakukan di dalam hidup ini. Nah, di dalam kitab Ibrani 11 ayat 7, Bapak Ibu, orang Yahudi mengenal tentang peristiwa Habel dan Kain. Tentang Henok yang tidak mati tetapi terangkat ke sorga. Tentang Nuh yang menyelamatkan keluarganya dengan seisi yang ada di dalam bahtera itu. Kemudian di ayat 8 dan seterusnya tentang Abraham, tentang semua orang-orang tokoh-tokoh yang ada di dalam kehidupan orang Yahudi. Dan penulis kitab Ibrani memberikan sebuah pemahaman yang baru. Bahwa tokoh-tokoh yang ada di dalam komunitas orang Yahudi yang kita percayai, yang kita yakini sebagai tokoh-tokoh penting di dalam kehidupan orang Yahudi, mereka menjadi tokoh-tokoh penting. Karena apa? Mereka beriman kepada Bapa. Karena iman, karena percaya mereka. Mungkin mereka mengatakan, tapi kan Kristus belum ada ketika itu. Bagaimana mereka bisa percaya? Nah, penulis kitab Ibrani mau menekankan tentang kepercayaan yang bersifat universal di dalam Allah. Nah, kepercayaan universal di dalam Allah itu hadir juga di dalam kepercayaan iman kita kepada Kristus pada saat ini. Oleh sebab itu Ibu Bapak, ketika kita memahami bahwa saat ini kita sudah dipanggil, dipilih oleh Tuhan untuk menjadi bagian atau bagian panggilan pelayanan kita di tengah-tengah jemaat ini sebagai pengurus pelayan dari Pelkat PA sampai PKLU. Untuk hari ini dari Pelkat PA, PT, GP, PKP, dan PKB yang akan diteguhkan untuk meminta sebuah tekad bulat, tekad keyakinan iman bahwa apakah saya sudah sungguh-sungguh percaya kepada Kristus yang mengutus saya
mengambil bagian pelayanan ini. Nah, hari ini kita akan mendengar dari jawaban saudara-saudara. Karena iman. Kalau Henok karena iman, kalau Habel karena iman, Abraham karena iman, maka pada pagi ini juga kita akan mendengar karena iman. Karena kepercayaan ibu bapak, saudara-saudara sekalian percaya tentang Kristus yang sudah berkuasa di dalam hidup kita, yang sudah menuntun kita di dalam perjalanan hidup ini. Maka dengan iman yang saya miliki dari hati nurani yang paling tulus, saya akan mengakui, ya dengan segenap hatiku, saya akan mengimani, saya akan mengamini panggilan saya untuk melaksanakan tugas yang Tuhan berikan kepada saya saat ini. Karena iman. Bukan karena tuntutan tata ibadah, tata gereja, peraturan-peraturan. Bukan pada juklak yang Bapak Ibu sudah pelajari, yang sudah disampaikan oleh Ketua 3 dan tim atau panitia pemilihan yang sudah dibentuk. Bukan. Itu cuma syarat secara literatur saja. Tetapi yang paling penting dari semuanya ini, ketika saya mau mengatakan, mengiyakan panggilan pelayanan ini, bukan karena literatur yang ibu bapak, saudara-saudara sudah baca. Saya mau tegaskan lagi, bukan karena itu. Bukan karena tuntutan tata ibadah. Tidak. Tetapi tuntutan hati nuranimu. Apakah dengan segenap hatimu kamu akan mengambil bagian di dalam pelayanan ini atau tidak? Jadi kalau kita mau mengimani, mengamini panggilan pelayanan ini, harus keluar dari hati nurani. Sehingga pertanggungjawaban kita untuk pelayanan itu bukan kepada gereja. Tetapi pertanggungjawaban iman kita untuk menjawab panggilan pelayanan ini. Saya mau bertanya kepada ibu bapak, saudara-saudara dari Pelkat PA yang di ujung sebelah kanan sampai PKB yang ada di depan, barisan terdepan. Kepada siapa pertanggungjawaban iman, jawaban ibu bapak, ya dengan segenap hatiku, kita pertanggungjawabkan. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan sudah memilih, mengutus saudara-saudara untuk mengambil bagian di dalam pelayanan ini. Berikan yang terbaik untuk Tuhan di dalam pelayanan ini. Mari kita baca ayat ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah, nah ini yang harus digarisbawahi, bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh melayani, mencari Dia. Ibu bapak tidak akan mendapatkan upah dari gereja. Mungkin yang akan terjadi, ibu bapak akan banyak berkorban untuk gereja Tuhan ini. Benar enggak? Korban waktu. Ini ada pengurus-pengurus lama ini. Korban waktu. Korban omongan. Tawa semua. Korban sakit hati.
korban cercaan. Tetapi Tuhan katakan, orang yang bersungguh-sungguh, kalau mencari ini diterjemahkan melayani. Orang yang bersungguh-sungguh melayani Tuhan, upahmu besar di surga. Di sini mungkin kita berkorban. Tapi Tuhan bilang, di tempat yang lain, aku akan membuka tingkap-tingkap di langit untukmu. Di tengah-tengah pekerjaanmu, aku akan membuka. Di dalam kehidupanmu, aku akan buka itu semua untukmu. Karena apa? Karena imanmu. Iman yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Bukan iman yang separuh-separuh. Iman yang sungguh-sungguh mau melayani Tuhan. Nampaknya itu saja yang saya bisa sampaikan kepada Bapak Ibu. Gak usah panjang-panjang ya. Cukup aja sampai sini. Orang yang bersungguh-sungguh melayani Tuhan. Apa? Upahmu besar di sorga. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Surat Keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Jati Pohon Mupel Bekasi. Nomor 5/10 Romawi 2020/MJ/KPTS. Dengan kasih karunia Yesus Kristus, Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPB Jati Pohon Mupel Bekasi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat GPB Jati Pohon Mupel Bekasi tentang pelayanan kategorial pelayanan anak, PA, dan Persekutuan Teruna GPIB Jemaat Jati Pohon Mupel Bekasi masa tugas 2020-2022 sebagai berikut. Pertama, saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar 1, lampiran surat keputusan ini
sebagai pelayanan anak atau PA dan Persekutuan Taruna GPIB Jemaat Jatipon paruh waktu kedua Majelis Jemaat GPIB Jatipon masa tugas 2017-2022. Kedua, masa tugas pelayanan anak atau PA dan Persekutuan Taruna GPIB Jemaat Jatipon pada diktum 1 di atas adalah sejak peneguhannya sampai dengan peneguhan pelayanan anak PA dan Persekutuan Taruna atau PT GPIB Jemaat Jatipon masa tugas 2022-2025. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bekasi tanggal 24 Oktober 2020, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Jatipon Bekasi, Ketua Pendeta Samuel Karinda, Sekretaris Pendeta Stefanus Suprapto Hadi. Maaf. Surat keputusan Majelis Jemaat Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Jemaat Jatipon Mupel Bekasi, nomor 4/10 2020 MJ/KPTS. Dengan kasih karunia Yesus Kristus Kepala Gereja, Majelis Jemaat GPIB Jemaat Jatipon Mupel Bekasi menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan Majelis Jemaat GPIB Jatipon tentang pengakhiran tugas pengurus pelayanan kategorial Pelkat GPIB Jemaat Jatipon masa tugas 2018-2020 dan pengangkatan pengurus pelayanan kategorial Pelkat GPIB Jemaat Jatipon masa tugas 2020-2022 sebagai berikut. Pertama, mengakhiri pengangkatan saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar 1, lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus pelayanan kategorial Pelkat GPIB Jemaat Jatipon masa tugas 2018-2020 dengan ucapan terima kasih atas pelayanan dan pengabdiannya. Kedua, mengangkat saudara-saudara yang namanya tercantum dalam daftar 2, lampiran surat keputusan ini sebagai pengurus pelayanan kategorial Pelkat GPIB Jemaat Jatipon masa tugas 2020-2022. Ketiga, masa tugas pengurus pelayanan kategorial Pelkat GPIB Jemaat Jatipon pada diktum 2 di atas adalah sejak peneguhannya sampai dengan peneguhan pengurus pelayanan kategorial Pelkat GPIB Jemaat Jatipon masa tugas 2022-2025. Keempat, dengan dikeluarkan surat keputusan ini, maka surat keputusan Majelis Jemaat GPIB Jemaat Jatipon nomor 2/4 2018-MJ/KPTS tanggal 18 April 2018 dinyatakan tidak berlaku lagi. Kelima, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Bekasi tanggal 24 Oktober 2020. Majelis Jemaat GPIB Jemaat Jatipon di Bekasi, Ketua Pendeta Samuel Karinda, Sekretaris Penatua Stefanus Suprapto Hadi. Peneguhan pengurus Pelkat dan pelayan PAPT. Umat Yesus Kristus
Sekarang kita akan melaksanakan peneguhan saudara-saudara ini sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan anak dan persekutuan teruna. Dengarlah penjelasan tentang tugas panggilan dan pengutusan gereja. Tentang gereja dan pelayanannya. Bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain dengan memilih dan menguduskan suatu jemaat dari antara mereka bagi namanya untuk memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, dan Ia kehendaki agar umat-Nya itu diperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan. Tentang pelayanan kategorial dan pelayan, dalam melayani dan membangun tubuh Kristus, seluruh jemaat turut ambil bagian secara bersama, namun demikian tidak semuanya mempunyai tugas yang sama karena masing-masing anggota adalah dengan karunia-Nya sendiri. Karunia yang diberikan Allah kepada tiap-tiap orang percaya secara khusus menurut kehendak-Nya. Tentang pengurus pelayanan kategorial. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT dipilih untuk membina anggota agar dapat menyadari dan menggunakan karunia-karunia yang ada padanya untuk pelayanan demi kemuliaan Allah di dalam Kristus. Pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT adalah para pelaku misi yang bersama-sama para presbiter, pejabat, diaken, penatua, dan pendeta melaksanakan tugas memperlengkapi warga jemaat bagi pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Pengurus pelayanan kategorial harus melaksanakan tugasnya, pembinaan dan pelayanannya dengan rajin dan penuh keikhlasan. Rasul Paulus katakan, siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Kepada saudara yang telah dipilih sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT, dengarlah amanat Tuhan Yesus sebagai berikut. Nasihatilah saudara-saudaramu yang sudah dipercayakan kepadamu, supaya mereka menguasai diri dalam segala hal, dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela di dalam pemberitaanmu. Hendaklah hidupmu selalu berpadanan dengan Injil Kristus, teguh berdiri dalam satu roh, sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan kekal, kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu mengurapi hati, pikiran dan hidup saudara-saudara ini, khusus dalam pengakuan dan janji mereka. Kiranya seluruh kehidupan mereka dikuasai oleh firman dan Roh Kudus-Mu, agar mereka dapat melakukan tugas panggilan dan pengutusan-Mu dengan penuh keberanian dan sukacita. Kiranya oleh pelayanan mereka, jemaat-Mu dapat dibina dan dilengkapi bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Pengakuan dan janji. Saudara-saudara, kami mempersilahkan untuk mengucapkan pengakuan dan janjinya dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama.
Apakah saudara-saudara percaya bahwa Tuhan Allah melalui gerejanya telah memanggil dan memilih saudara-saudara untuk pekerjaan pelayanan ini? Pertanyaan kedua, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjalankan tugas sebagai pengurus pelayanan kategorial dan pelayanan PAPT dengan setia, senantiasa bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, hidup suci, serta selalu mengembangkan pelayanan yang dipercayakan kepadamu dengan kemampuan yang saudara miliki? Pertanyaan yang ketiga dan yang terakhir, apakah saudara-saudara bersedia membina, mengajarkan dan memperlengkapi orang-orang percaya untuk pekerjaan pelayanan dan bagi pembangunan tubuh Kristus dalam ketaatan kepada kehendak Tuhan Yesus Kristus dan peraturan gereja, serta bersedia ditegur dan dikenai sanksi dan disiplin gereja jika saudara-saudara lalai dan berbuat salah? Ketiga pertanyaan ini, apakah jawabmu kepada Tuhan di hadapan jemaatnya sebagai saksi? Raymond Hasudungan Marbun, Elin Jacqueline Stefani Yohansal, Lovrina Natania Sigalingging, Ratna Hermayanti, Lea Marisa Pati Tirta Budi, Naomi Amadea Florendin Kristabel Sahulata, Josephine Nurmila Anggraini, Bara Satria Roring, Jelita Nilawati, Kesia Gita Valentina Siahaan, Matius Manurung, Dirk Fani Lino Sarapung, Jerel Michael Kusoy. Esterina Asalia Nguru, Yunita Eunike Maduma Sihombing, untuk pengurus Pelkat Persekutuan Teruna, Alfonso Harrison Nantingkase, Merina Amelia Tobing, Marsha Alexandra Krisandi, Valeska
Soisa. Natalios Peter Sipasulta. Shirley Reinata Wowor Siahaya. Gloria Charlotte Sondang Havila Siringo-ringo. Jane Francisca Latuheru. Untuk pengurus Pelkat Gerakan Pemuda, Rido Anugrah Hermanto Manihuruk. Otnil Hamonongan Girsang. Koseba Grace Jela Nandila Milenia Adam. Esther Haguin Tania Montolalu. Alvina Riana Sigalingging. Randolph Jonathan Tampi. Josafat Ririmase. Joshua Aprilia Perkasa. Hendriko Paul Yohanes Tomasoa. Horman Van Bakor Sihombing. Jehoas Nicholas Kusoy. Christina Eunike Daniela Lahalo. Immanuel Rante Tadung Tansaputra. Nathan Christopher Lenway. Catherine Anita Sumakul. Rivaldo Gerson Mansoben. James Christopher Manarisip. Yohanes Albert Daulika. Ingan Pulung Christian Saragi. Billy Joy Jonathan Sibarani. Untuk pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Perempuan, Shirley Sanu Syarana Mawal. Matilda Agnes Poli Damanik. Macy Seri None. Priska Nita Grace Lincewas Tendean. Tri Puspanti Suripati. Wendy Mariam
Canon Ransun, Esterina Octaviane Manopo, Juanita Diane Tewu Walewangko, Triharyani Sumadi, Nesi Catherine Tomasoa, Slamet Dwi Ningsi Sularwo, Sarah Susana Nancy Sahulata, Francisca Ivone Patipeilohi, Liana Murni Anakota, Erida Yuniati Papilaya, Sohmanim Saragi, Maria Kusumawati Girsang, Nuraini Kolondam, Joyce Marni Suwu Memah, Luciana Huneman Lubis, Anita Elfrid Bicoli Wowor, Stella Yordanita Damamain, Grace Ogantik Sembiring Meliala, Nancy Sudianto Hanu, untuk pengurus Pelkat Persekutuan Kaum Bapa, Albert Patrick Julian Roring, Seth Bicoli, Arif Wibisono, Sefnat Yohanes Pandaleke, Josi Rompas, Randolph Philip Hubertus Ajawaila, Bonatua Sibarani, Hartoyo, Dedi Nataliun Mangunsong, Roberto Lopis, Kumar Kono, Willem Gerrit Peter Rehata, Danu Agus Murdowo, Henry Ruben, Robertus Raditya Pramita Suksmonoso, Romel Revilino Kolondam, Antoni Petrus
Lumintaintang, Vladimir Irandi Romanus Manulang, Franz Apollos Manusama, Ronaldo Ignatius Damamain, dan yang terakhir di hadapan Allah dan disaksikan jemaat Tuhan. Apakah jawabmu? Emil Arnold Kalalo. Tuhan menguatkan dan menolong saudara-saudara. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mengucapkan dan mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan hidup yang kekal." Jemaat yang lain dipersilakan duduk. Pengurus pelayan Pelkat PAPT tetap berdiri. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhan ku
kita akan melaksanakan penumpangan tangan kepada pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT GPIB Jemaat Jatipon Bekasi. Hiduplah seturut panggilan dan pengutusanmu. Laksanakan tugas pelayananmu dengan setia dan terimalah berkat Tuhan. Allah Bapa Maha Kuasa yang telah memanggil dan memilih kamu di dalam Yesus Kristus, kiranya memperlengkapi kamu dengan kasih karunia dan Roh Kudus untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kamu segala yang baik dan berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Karena bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengurus PELKA tetap berdiri, jemaat dipersilahkan duduk kembali. Umat Tuhan, sambutlah para pengurus pelayanan kategorial dan pelayan PAPT ini dengan sukacita. Hormatilah mereka yang akan bekerja di antara kamu, yang akan membina, mengajar, dan memperlengkapi kamu untuk pekerjaan pelayanan dan pembangunan tubuh Kristus. Junjunglah mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka, serta hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Syukur kami padamu, Tuhan Kepala Gereja, sebagai tubuhmu.
Bukan karena kebaikanku, bukan karena
Umat yang Kristus kasihi, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami menghayati panggilan dan pengutusan yang Engkau karuniakan bagi kami dan bagi saudara-saudara kami yang pada hari ini mengatakan ya dengan segenap hatiku di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya. Kami bersyukur untuk panggilan dan pengutusan bagi saudara kami di dalam keterlibatan mereka untuk melayani dan bersaksi tentang Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau menopang, menguatkan mereka, agar mereka teguh iman di dalam menghayati panggilan dan pengutusan Allah. Dan kami percaya pemilihan Allah atas mereka bukan karena kuat dan gagah mereka, tetapi semata-mata oleh karena anugerah-Mu. Biarlah pelayanan yang menanti di depan ini Tuhan, boleh mereka laksanakan dengan penuh kesetiaan. Topang mereka ketika mereka tidak berdaya. Selalu Tuhan memberikan roh kasih mesra di antara sesama mereka, sebagai pengurus maupun sebagai pelayan PA dan PT. Agar dalam kesatuan hati, mereka boleh berjalan bergandengan tangan, bahu-membahu, melaksanakan panggilan dan pengutusan mereka dengan setia sampai tuntas. Mereka tidak meminta upah, tetapi upah yang daripada sorga itulah yang akan menanti mereka. Kami serahkan Tuhan, saudara-saudara kami yang ada di hadapan-Mu ini, dengan seluruh tugas tanggung jawab pelayanan yang sudah menanti mereka. Karuniakanlah Roh Kudus untuk terus memampukan mereka mengerjakan tugas tanggung jawab itu dengan setia sampai Kristus datang kembali. Bapa di sorga, pada saat ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Biarlah Engkau memberkati para pemimpin bangsa kami, karuniakan mereka roh hikmat, agar mereka mampu menjadi pemimpin-pemimpin yang boleh menegakkan keadilan dan kebenaran Allah di bumi Indonesia ini. Kami juga berdoa bagi pengentasan wabah pandemi COVID-19 ini Tuhan. Karuniakanlah bagi mereka-mereka yang saat ini ada di dunia medis, agar mereka boleh menemukan vaksin yang tepat, sehingga virus corona ini boleh ditanggulangi dan semua anak bangsa, bukan hanya di Indonesia tapi di seluruh dunia, boleh hidup normal kembali bersama-sama dengan kasih karunia Allah. Mereka-mereka yang saat ini terpapar sakit, baik di rumah sakit maupun di tempat-tempat pengisolasian diri, Tuhan berkati mereka, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan. Dan kami percaya darah Yesus yang luar biasa itu akan menyembuhkan mereka. Dan biarlah Engkau juga memberkati tim medis yang menangani mereka. Tuhan juga menyehatkan mereka dan memampukan mereka untuk melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik di dalam topangan dan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan juga pada saat ini Tuhan bagi gereja-gereja Tuhan. Biarlah walaupun kami saat ini harus beribadah secara daring, tetapi kami percaya Tuhan akan tetap mempersatukan gereja-gereja-Mu untuk setia bersaksi dan melayani, melaksanakan visi dan misi Kristus dengan penuh kesetiaan. GPIB kami juga pertaruhkan padamu. Berkati majelis sinode selaku pimpinan GPIB, topang dan kuatkan untuk terus dapat melaksanakan tugas tanggung jawab pelayanan mereka sebagai hamba-hamba Allah di dalam wadah Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Kami menyerahkan juga GPIB Jemaat Jatipon ini padamu Tuhan. Engkau memberkati setiap presbiter. Biarlah Engkau menopang, memampukan mereka untuk terus berpelayanan dengan baik, dengan tulus. Anugerahkanlah selalu kesehatan, kekuatan untuk mereka, sehingga hamba-hamba Allah ini terus setia melaksanakan tugas tanggung jawab mereka dengan baik, seperti untuk Tuhan, bukan seperti untuk manusia. Berkati juga segenap pengurus ke-6 Pelkat, komisi-komisi, unit-unit misioner, karyawan kantor, koster, satpam, driver, semua Tuhan berkati.
Kami menyerahkan juga pada saat ini Allah yang baik, kekasih-kekasih kami yang saat ini di dalam kelemahan tubuh. Kami berdoa bagi Ibu Emma Patipelohi, keluarga Sarawati Mena, keluarga Alexander Saudare, keluarga Ibu Clara Ponggawa, keluarga Harli Sibarani, keluarga Tuturong, keluarga Ibu Tati Bambang Yunartono, keluarga Markus Pikauli, keluarga Natalios Peter Sipasulta, keluarga Bastian Siregar, keluarga Elisar Haris Alagan, keluarga Stanley Paruntu, keluarga Daniel Tumewa, keluarga Kudrat Muda, keluarga Yelnan Lohi, keluarga Long Kutoy, keluarga Jeffrey Winkler, keluarga Leo Manusama, keluarga Octavianus Tampi, keluarga Anto Sitompur, keluarga Bonate Sibarani. Tuhan, keluarga-keluarga ini telah mengalami perkunjungan keluarga secara virtual. Tuhan memberkati mereka, Tuhan menopang mereka, dan biarlah mereka semakin giat di dalam iman percaya mereka kepada Kristus, karena penyertaan Tuhan yang luar biasa untuk mereka. Kami menyerahkan juga Ibu Barbara de la Rosa yang baru saja melaksanakan operasi di Rumah Sakit Mas Mitra. Tuhan menyehatkan, Tuhan menyembuhkan, dan pemulihan yang asalnya daripada Tuhan menjadi berkat bagi kekasih-kekasih kami ini. Ya Allah, kami juga menyerahkan mereka-mereka yang bersuka cita untuk pertambahan usia pada pekan ini. Kami berdoa bagi Saudara Rudolf S. Agu, Saudari Laurina Tengker Suling, Saudara Brakmota Yala Pulahta, Saudari Oktavani Wulansari Kurnianta, Saudara Laudi Kardion Rukunta Mawuntu, Saudara Raja Tau Sianturi, Saudari Hotranti Sidabutar, Saudari Oktaviani Raja Guguk, Saudari Dede Patima, Saudara Daniel Mark Andrew, Saudari Diana Oktavia Rora, Saudari Nikolina El Supit, Saudara Harani Poltak Siombing, Saudara Malanton Marudut Panggabean, Saudara Kristabel Hendrita Tambunan, Saudari Kristina Heriati, Saudara Christian Leon Oktavano, Saudari Nita Purwaningsi, Saudara Gabriel Marcelo Nathaniel Nanuru, Saudara Angga Aditya Soisa, Saudara Yoakim Levan Sembiring, Saudari Elisa Naomi Talakua, Saudara Oktaviola Mary Sorongan, Saudari Sena Rahani Wibowo Hutajulu, Saudara George Fredrik Emmanuel, Saudara Fernando Damanik, Saudari Ira Ferenita Tampubolon, Saudara Roland Brooklyn Pua, Saudara Caleb Alexander Martua Pangaribuan, Saudara Martin Magdalena Rachel, Saudari Martin Magdalena Rachel Karepoan, Saudara Martin William Yeheskiel Kalalu, Saudari Putri Alisa Kristi Patikawa, Saudara Sastria Servina Sitepu, Saudari Rachel Rahni Fitriatwati, Saudara Ramses Siagian, Saudara Octavianus Julius Pandaleke, Saudari Ovi Erlina Herianto, Saudara Renaldo Octaviano Manopo, Saudara Gary Kipu, Saudara Yohanes Gun-Gun Ginting, Saudara Prasta Purba, Saudari Herlovina Lapenangga, Saudara Hotman Zevanya Sinurat, Saudari Karista Yovanka Sinurat, Saudara Robert James Rondonuwu, Saudara Ronald Repa, Nyonya Pipi Solihati Lase, Saudara Randy Saputra, Saudari Rahel Ivana Raja Guguk, Saudara Octavianus J. Tampi, Saudara Roy Timlar Tambunan, Saudari Mita Veronica Bohem, Saudara Kevin Linggar Putra, Saudari Raisa Gloria Esther Manarisip, Saudara Fredrik Beni Namora Simomora. Berkati kekasih-kekasih kami ini dalam pertambahan usia mereka, biarlah Tuhan berkenan mengaruniakan umur yang panjang, kesehatan yang baik, hikmat, kesukacitaan bersama-sama dengan semua orang yang mengasihi dan mereka kasihi. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa bagi semua kami yang hadir dalam gereja ini dan juga yang ada di rumah-rumah. Berkati kami semua Bapa, baik sebagai suami, istri, orang tua, anak-anak, pemuda-pemudi. Mampukan kami untuk terus beriman teguh kepada Kristus. Berkati masa depan keluarga, masa depan anak-anak kami. Mereka ada dalam kasih pemeliharaan Tuhan. Semua yang terlibat dalam pelayanan di pagi hari ini, baik penatua diaken yang bertugas, operator SCD Sound System, tim live streaming, pianis,
pelayan pujian, paduan suara Pelkat PKP, semuanya kiranya boleh ada di dalam berkat-berkat Allah. Ya Allah, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Terimalah permohonan kami yang kami naikkan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Firman Tuhan dalam Alkitab menyatakan, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati kehidupan saudara dan persembahan saudara. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku, terimalah.
dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Umat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur dalam doa. Ya Allah Bapa di sorga yang maha tinggi, kami bersyukur untuk semua berkat yang Engkau karuniakan di dalam hidup kami. Teristimewa keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus yang membuat kami hidup dalam iman dan pengharapan kekal. Saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu, memang tidak sebanding dengan rahmat-Mu yang besar, tetapi kami memberikan dengan hati yang tulus dan mencintai-Mu. Terimalah syukur hati kami ini yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sumber berkat kehidupan kami. Amin. Kami dari keluarga Yohanes Yami mengucapkan selamat beribadah dan bersekutu walaupun dalam kondisi COVID-19. Tetap semangat dan Tuhan memberkati. Shalom, kami keluarga Basudha dari Sektor 1 mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Salam Bapak Ibu sekalian, kami keluarga Malanton Panggabean dari Sektor 1 bersyukur dalam keadaan sehat dan sejahtera, dan kami juga mendoakan seluruh keluarga Jemaat Jatipon dalam keadaan sehat dan sejahtera. Amin. Kami dari keluarga Divine Surat mengucapkan salam sehat untuk Jemaat GPIB Jatipon. Tuhan memberkati. Shalom, kami keluarga Panji Pramana dari Sektor 1 GPIB Jatipon senantiasa bersyukur kami masih diberikan kesehatan dalam keadaan pandemi ini. Kami selalu mendoakan supaya seluruh jemaat GPIB Jatipon selalu dalam lindungan dan penyertaan tangan Tuhan, dan pastinya tetap semangat untuk ibadah online dari rumah. Tuhan Yesus memberkati. Amin.
umat Tuhan, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dan lakukanlah setiap firman Tuhan yang telah engkau dengar bersama di dalam ketaatan yang utuh kepadanya. Jadilah teladan dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tabah dan setia, untuk nyatakan kasih bagi dunia. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.